Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dengan channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Disclaimer dulu sebelum kalian protes sama Kaisam. Kaisam pakai baju kebalik cuy. Astagfirullahalazim, saking buru-burunya ya. Ini jam setengah 12 ya. Kaisam ngedeprok dulu di sini ngoceh, nanti mama nih nyari Kaisam. Ayo Kaisam ngoceh Kaisam. Ngoceh aja kayak beo. Aduh, masya Allah, nggak apa-apa. Kaisam juga ada waktu nih 10 menit untuk ngoceh sama kalian. Kita bahas apa? Oke cuy, ini si pekerja migran ya. Kalian masih ingat nggak kasusnya mbak-mbak yang meminjamkan uangnya ke temannya gitu kan? Dianya belain minjem ke temannya. Terus dia juga minjemnya dari Pegadaian Indonesia gitu kan, yang berbunga. Nah, mbaknya yang diminta tolong alasannya orang tuanya sakit dan lain-lain gitu ya cuy ya, malah ngeblok nomor mbaknya ini. Jadi karena si pekerja migran ini tetanggaan ya posisinya, terus juga dia ini sudah emosi karena diblok, terus dia ini begitu ketemu di pasar di toko Indo ya cuy ya, di situ akhirnya emosi si pekerja migran yang dibloknya ini memuncak ya cuy, sehingga terjadi pertikaian dan perampasan di situ. Ini kasusnya panjang loh cuy ya. Nah, buat kalian yang hati-hati, makanya kayak jam tuh hati-hati ya. Karena ini Hong Kong, kalau misalkan adanya pelaporan ya, ini si pekerja migrannya yang meminjam dan di ngeblok, ini sebenarnya di-terminate cuy, dan dia udah pulang ke Indonesia gitu. Tapi dia meninggalkan kasus untuk temannya yang udah ngebantu, malah dijeblosin ke sel prodeo. Nah, ini untuk kalian hati-hati, makanya ya, kalau misalkan kita dipinjami uang dan kita tidak mampu untuk memberikan pinjaman, maka tolaklah. Ya, kasih aja. Kalau misalkan orang tuanya sakit, kasih aja untuk biaya pengobatan. Karena untuk menghindari konflik seperti ini, ya kan? Nah, si pekerja migrannya ini merasa bahwa dia ini rentenir gitu, yang yang mengambil bunga jasa yang besar. Padahal si pekerja migrannya yang memberikan pinjaman ya ke temannya ini dari Pegadaian Indonesia yang ada bunga jasanya kayak Tisam. Jadi kayak Tisam itu tidak bisa menyalahkan ya, kalau misalkan kita memang sudah berkomitmen pinjam dengan konsekuensi pembayaran seperti itu harusnya ditepati ya kan. Karena ya ini tadi kadang ya orang Indonesia ini pura-pura royal gitu kan, padahal uang yang dia pinjam ke temennya itu berkorbannya berlebihan. Yang ngadain BPKB-nya demi teman gitu kan, tapi temannya nggak tahu berterima kasih. Nah, ini kasus bisa mengambil pembelajaran bersama ya cuy ya. Kalian ingat nggak yang dirampas handphonenya? Terus si ID naik, ada barang bukti, handphonenya ketemu di rumah majikannya. Akhirnya jadi tahanan luar sekarang. Begitupun majikannya udah nggak mau nih sama dia, karena dia kesandung hukum dan merasa bahwa Cece, apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tuh kayak perampok katanya. Akhirnya karena majikan ini takut berkasus, akhirnya diterminate lah mbaknya. Sekarang ikutlah di salah satu teman kita juga ya, pekerja migran yang membantu dia menyediakan tempat ya. Kaisam juga mengucapkan terima kasih ya sudah membantu gitu kan, sehingga si pekerja migran ini bisa survive dalam laporannya dia jadi tahanan luar. Nah, ini ya, jadi ngerampas handphone gitu kan, dia wadul sama majikannya nggak terima dan majikannya yang mempoking. Nah, ini ya, di situ ada laporan dua laporan, yaitu melakukan kekerasan ya yang dijambak, dan yang kedua itu perampasan handphone. Nah, kamu tahu nggak, ini si pekerja migran sudah jadi tahanan luar selama 1 tahun, dan besok ini tanggal 11 dia akan menghadap hakim untuk vonis. Dia bilang kayak gini, kayak Tisam, nanti kalau saya di sel prodeo Kaisam nengok ya. Iya, wis, insya Allah. Nanti juga kamu dikasih kesempatan untuk nulis ya, nanti KJRI itu akan kirim surat ke Kaya Tisam. Ya Tisam, nih ada surat nih, minta dijenguk, minta softtek, minta ini. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kamu bisa daftarkan nama Kaya Tisam atau teman-teman Kaya Tisam yang nanti ditugaskan untuk menghandle kasusmu. Nanti Kaya Tisam kasih nih, menteri penjaraan mana nih yang pengen nengok-nengok teman kita di penjara, nggak apa-apa sini. Kaya Tisam follow up namamu biar kamu bisa merasakan tuh nengokin teman kita di sel prodeo tuh kayak gimana ya. Nah, akhirnya si pekerja migran ini oke deh, kayak Tisam hari tanggal 11 kayak Tisam bisa datang nggak ke sidang. Kalau datang sidang kayak Tisam nggak janji ya, tapi kalau misalkan kamu sudah datang, insya Allah doa kita menyertai kamu gitu kan. Apapun tindakan buruk ya kan,
yang udah kamu lakukan itu adalah sebuah khilaf yang dimana cerita kamu ini bisa menjadikan motivasi dan pembelajaran untuk teman-teman KSM. Di situ KSM itu mengucapkan terima kasih ya untuk si pekerja migran ini. Akhirnya nanti tanggal 11 mbaknya akan dijatuhkan vonis ya. Nah ini yang ngerinya coy. Jadi si pengacara ini dia udah di backup 3 pengacara ya. Yang pertama bayar 600 itu pengacara publik ya, gratis. Terus dari Kowloon City dia dipindah lagi pengacara yang ada di Wan Chai. Nah sekarang dipindah lagi pengacara gratis di Sunwon. Begitu sulitnya dia ini menjelaskan bahwa saya ini bukan perampok. Nah karena tuduhan si ID-nya, jeratannya ini termasuknya perampokan besar katanya cuy. Karena apa? Karena saat pelaporan itu terjadi si ID naik dan dia temukan bukti handphone perampasan itu. Makanya dari itu ya buat kalian ya, jangan pernah ngerampas nih. Kalau misalkan kita kesel sama orang nagih utang, jangan sampai ngerampas deh KTP apapun di barang kita. Itu termasuknya perampokan besar dan kasusmu ini bisa panjang seperti pekerja migran ini cuy. Nah akhirnya si pekerja migran ini dilemparlah ke pengacara ketiga. Pengacara ketiga sebenarnya ini sudah mengajukan banding, di mana si ID ini kan ngomong kalau misalkan kenapa di siang bolong dia ngerampok gitu kan handphone si pekerja migran ini, seperti sudah direncanakan ketemu di toko Indo gitu kan, di sekitar apa namanya di sekitar pasar gitu kan. Nah akhirnya dibanding, ini si pekerja migran ini melakukan seperti ini bukan karena dia ini rentenir. Jadi dituduhnya ini rentenir cuy, peminjaman uang, terus dia ini mengambil merampas. Sampai si penerjemahnya ini ngomong nih sama si pekerja migran ini, emangnya rentenir Indonesia tuh kalau misalkan nagih utang sampai ngerampas kayak gini ya? Tuh rentenir tuh. Sampai dibilang kayak gitu coba sama penerjemahnya. Ya kan? Saya bukan rentenir bu, sekali lagi saya bukan rentenir. Si pekerja migran ini berusaha menjelaskan bagaimana kayak saya sakit hati saya. Nggak apa-apa, namanya kamu sedang diuji ya, terima, nggak apa-apa ya kan. Nah yang melaporkannya mungkin lagi makan Indomie di Indonesia nih. Nah maka dari itu nih, kalau kita sudah ditolong sama orang, tahu diri itu aja. Kasihan loh di sini. Untung aja dia ada yang ngasih makan, ada yang ngasih tempat tinggal. Coba bayangkan kalau ini adalah kasusmu. Kalau misalkan kamu yang udah ditolong sampai kamu membuat orang ini menderita sebegininya, padahal dia itu orang tuanya juga sakit, anaknya ada di rumah, udah bener-bener lagi kacau balau lah si pekerja migran ini untuk menghadapi vonis di tanggal 11 ini. Akhirnya cuy, saat si pengacara ini melakukan banding ke hakim untuk supaya si pekerja migran ini tidak disel prodeo tahunan ya, karena tuntutannya gede cuy, perampokan. Nah si si kekerasannya ini itu dicabut laporannya cuy oleh oleh pengacaranya, dicabut ya, menang lah untuk pencabutan kekerasannya ini dikarenakan tidak ada bukti visum di situ. Nah kembali lagi ke kasusnya Jackie Nahel ya, dimana kalau misalkan Jackie ini melakukan kekerasan yang ada bukti visumnya, kayak Sam itu ngomong kasusnya Jackie Nahel karena kayak Sam itu sudah melihat sendiri bukti visum dan laporan polisinya dan nomor polisinya, makanya kayak Sam itu bisa ngomong gitu. Jadi si Jackie ini kasusnya nanti si Jackie juga akan menempuh perjalanan yang panjang seperti ini sampai pada akhirnya nanti ada vonis hakim yang bukti visum ini yang menyatakan bahwa ini bukti konkret nih dia melakukan kekerasan. Nah itu pasti akan di sel prodeo tuh si Jackie ya. Jadi mulai sekarang Jackie jangan sombong lagi ya, nggak boleh terlalu jumawa ya. Terus juga kita juga menyadari kalau kita melakukan kesalahan ya udah ngesor gitu kan. Jangan egonya itu karena kita punya duit, mungkin kita punya relasi yang bagus, punya grup yang bagus, jadi kita membuat kita itu merasa bahwa siapa lu gitu kan. Ya nggak boleh gitu. Kalau diingatkan itu terima kasih ya sudah mengingatkan, nanti ke depannya saya tidak akan mencontohkan hal seperti ini lagi. Ada nggak sih yang pekerja migran yang seperti itu? Akhirnya juga kembali lagi ke kasus. Jadi saat banding ini yang mengejutkan cuy, di mana si ID ini mengirimkan bukti CCTV, di mana di situ di jam itu ada si pekerja migran ini dengan si pelapor ya, pekerja migran sama-sama pekerja migran ini cuy. Cuma si pekerja migran yang laporinnya pakai kerudung ini cuy, pas dijambak itu jambak kerudungnya, tapi itu tidak tertangkap di CCTV. Yang ada di CCTV itu adalah bukti di mana di situ dia ada di situ dengan si pelapor dan sedang terjadinya percekcokan ini. Sampai akhirnya si ID ini ngomong, ini kamu, benar ini kamu.
Iya Pak, itu benar saya, tapi bukan gitu kejadiannya gitu kan. Cuma karena saya kesel, karena saya nomor saya diblok, ini ditagih utang nggak mau-mau. Saya bukan rentenir Pak, saya hanya mengambil dan apa namanya hak saya gitu Pak. Jadi saya emosi di situ, saya ngambil handphonenya dan saya nggak tahu kalau di Hong Kong itu hukumannya gede banget hanya mengambil handphone seperti itu ya cuy ya. Terus kata penerjemahnya, ini Hong Kong Mbak, ini Hong Kong bukan Indonesia. Ya di mana aturannya kayak gini? Sampai si pekerja migran ini mohon ke pengacara sama si penerjemahnya, tolong saya Pak, tolong saya, jangan sampai saya itu tahunan di dalam. Ya kan karena dia sudah menempuh 1 tahun ya sebagai tahanan luar. Kata si pengacaranya, ini biasanya kamu nih akan dijerat antara beberapa bulan atau sampai 2 tahun. Lemes dedes cuy pekerja migran itu. Kayak Cisam gimana nasib saya, nggak apa-apa. Ayo semangat. Kita nggak tahu vonis ke depan besok gimana. Ya kita nanti minta doa sama teman-teman ya. Teman-teman doakan si pekerja migran ini akan menempuh vonis nanti di tanggal 11 besok. Semoga Allah mudahkan, jangan berbulan-bulan lah. Cukuplah 1 bulan aja dia di sel prodeo. Karena sesungguhnya dia sudah disiksa di luar sebagai tahanan luar itu selama 1 tahun. Andaikan itu kasus kita, bagaimana tanpa bekerja, kita hanya numpang makan, dikasih tempat tidur ala kadarnya. Begitu apa namanya dia ini menderita lah. Ya bismillahirrahmanirrahim, semoga tanggal 11 besok, semoga pekerja migran ini kalau bisa udah seminggu aja di sel prodeo. Biar tuh menjadikan pembelajaran untuk dia ya. Ya Allah, semoga si pekerja migran ini jangan sampai vonis 2 tahun ya. Aduh ya Allah, hanya mengambil handphone aja gitu kan. Kenapa sih ya? Nah oke, kita bahas kasus ini. Banyak yang ngomong sama Kaisam. Kaisam, gimana sih cara nagih? Kaisam bisa nggak sih Kaisam nagihin? Aduh, Kaisam bukan debt collector cuy. Kaisam juga ada pusing. Kaisam hanya bisa memberikan informasi nih, kamu hati-hati ya. Kalau kamu susah menghubungi teman kamu, boleh kalian naik ke rumah majikan, boleh. Asalkan dengan prosedural. Yang penting kita ngomong ting-tong sama majikan. Majikan saya mau nyari teman saya, boleh nggak? Nah nanti temennya keluar, baru ngomong. Kamu kalau misalkan nggak bayar, saya mau ngomong nih sama majikan kamu. Itu adalah efek spot jantung. Ya boleh, silakan. Naik ke rumah majikan itu boleh, tidak dilarang. Apakah nanti kita dipolisikan Kaisam? Selama kamu bersilaturahim dengan baik, nggak jadi masalah. Ya. Kecuali kamu teriak-teriak, ting-tong yang mengganggu ketenangan pemilik rumah. Nah itu baru kamu bisa dipokingkan. Ya, terus Kaisam gimana kalau misalkan teman kita ini nggak mau bayar? Nah Kaisam kasih ilmunya. Di mana ada sistem menagih hutang itu 3 kali dalam Islam ya. Ditagih pertama emlei, ditagih kedua emlei, ditagih ketiga emlei. Jatuhnya apa? Ikhlaskan. Ingat, uang punya siapa? Punya Allah. Kaisam pintar. Terus rezeki, kalau misalkan uang kita diambil lagi sama pemiliknya, apakah kita harus marah? Tapi kan itu kan kerja kita, kayak sama keringat kita loh. Iya betul. Tapi kan yang memberikan uang, memberikan rezeki itu jalannya dari Allah. Uang ini punya siapa? Allah. Kalau misalkan Allah minta ambil lagi ini uang dengan caranya ditipu teman kamu, berarti apa yang harus dilakukan? Sudah nagih 3 kali, sebagai muslim kita sudah nagih, ya Allah. Ini terserah deh dia gimana. Ya kan, saya minta keadilan seadil-adilnya. Itu aja doanya. Ya, lalu adilnya Allah di bagaimana? Ya udah biarin, nggak usah mikirin gitu kan. Yang penting apa? Yang penting nanti rezeki berkahnya si pekerja migran ini yang masih ada hak kita di sana saat kita sudah ikhlas, ini nanti ngalirnya ke kita nih cuy. Rezeki berkahnya nih. Jadi orang yang masih melarikan uang temannya, ini pasti hidupnya tuh nggak bahagia. Dia tuh ya kalau misalkan dia posting Facebook atau media sosial itu hanya pura-pura bahagia aja. Aslinya menderita. Sok tanya. Tapi kitanya nih yang dizolimi, sadar. Majikan baik ya kan, masih dilindungi kan. Walaupun kesusahan kita membayarkan bank teman kita, tapi kita tuh selalu sehat, Masya Allah. Nah itu tuh makanya udah nggak usah pusing, nggak usah kita geladak-geladak kemana. Jangan sampai kayak si pekerja migran ini, karena saking emosinya dia ambil itu, akhirnya malah petaka untuk diri kita sendiri. Ya udah ikhlas saja. Ya Allah wis, kalau misalkan engkau ngambil rezeki saya lewat dia, saya ikhlas. Karena saya udah capek ya Allah, udah 3 kali nagih nih. Udah saya minta keadil-adilan seadil-adilnya. Tiba-tiba nih ya kan, ada majikan yang ngasih long service. Cece nih, long service buat, wah Masya Allah, rezeki yang tidak diduga-duga. Atas apa? Atas keikhlasan kita menjalani hidup. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita ambil. Silahkan ambil sisi baik dan positifnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati ya. Nanti kita update berapa sih vonis si pekerja migran ini di tanggal 11 ya. Mudah-mudahan dia masih bisa ngabarin kayak Tisam walaupun 5 menit. Kayak Sam saya dijatuh vonis segini. Kalau enggak nanti kita tunggu suratnya
dia pasti akan ngabarin ke Hayatisam untuk visitor ya. Amin. Semangat buat kalian yang lagi diuji ya cuy ya. Semoga Allah mudahkan dalam kasus yang di penjara-penjara, semoga juga segera dideportasi. Kaisam doakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya robbal amin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.